Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget ngitungin angka manual di Excel? Kalau iya, wah pas banget kalian mampir ke sini. Hari ini kita bakal ngebongkar kekuatan rahasia di balik spreadsheet. Cuma dengan 5 rumus dasar aja, cara kerja kalian bakal berubah total selamanya. Ini bukan cuma tips biasa ya. Anggap aja ini fondasi biar kalian jadi master Excel. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi petualangan kita hari ini tuh bakal ngebawa kita dari dunia kalkulator yang bikin pusing ke dunia otomatisasi yang super cerdas. Pertama-tama, kita bakal ngerti dulu kenapa sih rumus itu benar-benar jadi game changer. Terus, kita kuasai 4 fungsi inti. Nah, abis itu, kita bakal naik level, kenalan sama fungsi if yang bisa mikir sendiri. Puncaknya, kita gabungin semuanya buat bikin sesuatu yang berguna banget. Dijamin, pulang-pulang dari sini kalian bakal punya superpower baru. Yuk, kita mulai dari langkah paling dasar, paling fundamental, biarin Excel yang ngerjain kerjaan beratnya. Udah lupain aja kalkulator yang ada di meja kalian itu. Sekarang waktunya kita nyuruh spreadsheet buat ngitung otomatis. Coba deh ingat-ingat lagi. Pas kalian ngeliatin deretan angka yang panjang banget, terus malas-malasan ngelarin kalkulator, masukin angkanya satu-satu, mata sampai melotot, sambil doa dalam hati, semoga nggak ada yang salah ketik. Duh, proses yang lambat, bikin capek, dan risikonya tinggi banget. Hayo ngaku, kita semua pernah kan ngalamin ini? Nah, ini dia bedanya. Jelas banget. Di satu sisi, ada kerjaan manual yang lambat dan gampang salah. Di sisi lain, ada kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Ini bukan sulap, bukan sihir loh. Ini tuh kekuatan otomatisasi yang sebenarnya udah ada di ujung jari kalian. Dan kita bakal buka kuncinya sekarang juga. Terus gimana caranya nyalain mesin canggih ini? Jawabannya simple banget. Cuma satu tombol. Tanda sama dengan. Sama dengan. Setiap kali kalian ketik tanda ini di sebuah sel, itu sama aja kayak kalian ngomong ke Excel, "Weh, siap-siap ya, kita mau ngitung nih." Nah, ini dia kunci kontaknya. Buat semua keajaiban yang bakal kita lihat setelah ini. Oke, mesinnya udah nyala nih. Sekarang, yuk kita intip 4 alat pertama di kotak perkakas kita. Ini dia 4 fungsi inti yang bakal jadi fondasi buat hampir semua hal yang bakal kalian lakuin di Excel. Anggap aja ini senjata andalan kalian lah buat analisis data. Namanya udah ngejelasin semuanya sih. Sum buat total, average buat rata-rata, max buat cari yang paling gede, dan min buat yang paling kecil. Simple tapi kuat dan gampang banget dimengerti. Yuk kita lihat gimana keempatnya bekerja pakai contoh nyata. Biar gampang, kita pakai contoh yang semua orang pasti ngerti, daftar nilai siswa. Nih, kita punya 5 siswa, masing-masing udah punya nilai ujiannya. Misi kita pakai Excel buat nganalisis performa kelas ini dalam hitungan detik. Kita mulai dari SUM. Rumusnya logis banget, sum kurung. Nah, di dalam kurungnya itu kita nggak perlu ngetik satu-satu selnya. Cukup kasih tahu Excel jangkauannya aja. C2.2C6 itu perintah singkat yang artinya, Excel, tolong ambilin semua angka dari sel C2 sampai C6, terus jumlahin ya. Efisien banget kan? Dan tinggal tekan enter. Jereng. Langsung muncul jawabannya. 388. Coba bayangin, nggak pakai kalkulator, nggak ada ngitung manual, dan nggak ada resiko salah ketik. Ini dia momen aha pertama kalian, di mana kalian sadar seberapa kuatnya Excel itu. Dan bagian paling kerennya, polanya itu sama persis buat fungsi-fungsi lain. Buat nyari nilai rata-rata, kita tinggal ganti sum jadi average, tapi rentang selnya C2.C6 itu tetap sama. Sekali kalian ngerti satu, praktis kalian udah ngerti yang lainnya juga. Dan boom, hasilnya langsung keluar. Rata-rata nilai kelasnya 77,6. Lihat deh, spreadsheet kita pelan-pelan berubah dari sekedar daftar angka jadi semacam laporan analisis yang informatif. Cuma pakai 2 rumus simple. Sekarang buat cari nilai tertinggi sama terendah. Kalian mungkin udah bisa nebak deh polanya. Bener banget. Kita tinggal pakai sama dengan MAX C2 sampai C6 buat nilai maksimum dan sama dengan MAN C2 sampai C6 buat nilai minimum. Pola yang sama, kekuatan yang beda. Dan ini dia hasilnya. Dalam sekejap, kita nggak cuma punya angka, kita punya cerita. Oh, ternyata Citra, siswa dengan nilai tertinggi, dapat 90. Sementara Dedi kayaknya butuh perhatian lebih nih, nilainya 65. Semua insight ini kita dapat cuma pakai 4 rumus sederhana. Kita baru aja melakukan analisis data dasar. Oke, sejauh ini kita udah bikin Excel jago ngitung. Sekarang kita bakal bikin dia berpikir. Selamat datang di fungsi if.
Ini lompatan yang gede banget, di mana spreadsheet kalian nggak lagi cuma pasif nampilin angka, tapi secara aktif bikin keputusan sesuai aturan yang kalian kasih. Konsepnya tuh simple banget. Kalau kondisi ini benar, lakuin A. Kalau salah, ya udah lakuin B. Ini kayak persimpangan jalan gitu. Kalian kasih tes, dan Excel bakal ngasih hasil yang beda, tergantung tes itu lulus atau gagal. Inilah fondasi logika di Excel. Yuk, kita bedah strukturnya, ini penting banget. Rumus if itu selalu punya 3 bagian. Pertama, tes logika, apa yang mau kita uji. Contohnya, C2 lebih dari sama dengan 75. Kedua, nilai jika benar. Hasilnya apa kalau tesnya berhasil? Misalnya kita tulis lulus. Ketiga, nilai jika salah. Hasilnya apa kalau tesnya gagal? Misalnya tidak lulus. Ingat ya, tes, hasil benar, hasil salah. 3 bagian ini kuncinya. Dan ini dia hasilnya di lapangan. Excel langsung jadi asisten pribadi kalian. Dia ngecekin nilai tiap siswa satu-satu. Ahmad, 85, lulus. Budi, 70, tidak lulus. Dan seterusnya. Coba bayangin ngerjain ini buat ratusan siswa. Pakai fungsi if, kerjaan berjam-jam bisa selesai dalam sekejap mata. Nah, sekarang momen puncaknya. Mari kita gabungin semua ilmunya. Ini saatnya kita lihat gimana semua potongan puzzle ini, sum, average, max, min, dan if, bisa nyatu buat nyiptain sesuatu yang benar-benar pinter dan otomatis. Dan inilah dia, sebuah dashboard kecil yang cerdas. Status kelulusan tiap siswa ditentuin otomatis. Terus di bawahnya, ringkasan statistik kelasnya juga selalu terupdate. Dan bagian paling ajaibnya, kalau kalian ubah satu nilai aja, misalnya nilai Dedi kita ganti jadi 80, statusnya bakal otomatis berubah jadi lulus, dan semua angka di ringkasan bakal ngitung ulang sendiri. Detik itu juga. Keren banget kan? Itulah kekuatan sesungguhnya. Oke, mari kita tarik nafas dan lihat ke belakang sebentar. Apa sih yang sebenarnya udah kita pelajarin? Ini lebih dari sekedar 5 rumus loh. Ini tentang seperangkat kekuatan super baru yang sekarang kalian punya di dunia data. Jadi intinya apa? Kalian sekarang bisa ngejumlahin, nyari rata-rata, nemuin nilai ekstrim, dan bahkan ngotomatisin keputusan. Ini mengubah kalian dari yang tadinya cuma tukang ngetik data, jadi seorang analis data. Kalian sekarang bisa mengubah deretan angka jadi wawasan berharga, jauh lebih cepat dan lebih akurat dari sebelumnya. Jadi, saya mau kasih kalian satu tantangan. Apa tugas ngebosenin pertama yang bakal kalian otomatiskan pakai kekuatan baru ini? Mungkin laporan mingguan, anggaran bulanan, atau daftar stok barang. Dunia otomatisasi sekarang ada di tangan kalian. Mulai deh bereksperimen dan selamat menganalisis.